Ada firman Tuhan yang gue pegang waktu saat itu gini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nanti buahnya akan timbul pada musimnya, daunnya tidak akan layu, apapun yang diperbuatnya berhasil. Nah, kita suka dengan ayat itu karena apapun yang diperbuatnya berhasil. Suka banget lah orang Kristen kalau baca ayat itu, wah ini dimutilasi ayatnya. Sukses. Ya gitu. Kita lupa ada kata ditanam di situ. Ditanam tuh gak enak loh. Ditanam tuh 11-12 sama jenazah sama bangkai. Letaknya di bawah. Bener kan? Di bawah tanah. Di bawah tanah. Berantakan, gelap, dan seolah-olah kayak gak ada harapan. Iblis pasti datang. Habis lo harapan lo. Lo di bawah gitu. Nah, kalau kita tinggal di Jakarta, kita tahu lah ada gedung baru jadi namanya Autograph Tower. 382 meter. Berapa kali gue lewat di situ, gue sempat tanya sama istri gue, sayang, itu kok lantai satunya gak nongol-nongol ya? Jangan-jangan nih mangkrak nih proyeknya. Gue suka lihat gedung soalnya. Jadi gue ngikutin gitu ya. Gue ngikutin ada beberapa IG account yang gue ikutin. Wah nih keren nih jadinya nih. Kenapa gak keluar-keluar nih gedungnya? Tiba-tiba gue ketemu sama teman gue arsitek. Bill, itu gedung kan jadi gedung tertinggi. Fondasi di bawahnya dibangunnya lama banget. And very costly. Dia bilang gitu. Makanya beda MRT sama LRT. MRT mahal. Kan bangun di bawah. Dia bilang gitu. Jadi di situ gue baru ngerti. Iya Tuhan. Kalau aku sedang di dalam proses ditanam. Kalau misalnya sampai prosesnya lama. Berarti bentar lagi aku akan dibawa tinggi sama Tuhan. Wow. Dan ketika aku dibawa tinggi. Karena fondasi aku kuat. Ketika ada pujian aku tidak sombong. Ketika ada badai aku kuat. Gitu loh. Di situ gue makin semangat ketika baca ayat itu kan. Terus dibilang di situ daunnya tidak akan layu. Nah itu jadi pewahyuan gue juga waktu saat itu. Gue pernah tinggal di, kita tahu lah negara-negara di luar kan ada 4 musim ya. Gue pernah tinggal di negara 4 musim 13 tahun dan ngalamin yang namanya musim gugur kan. Nah musim gugur tuh kenapa musim gugur? Karena di situ nutrisi dari pohonnya itu tidak disalurkan ke ranting-ranting. Karena disimpan untuk winter time. Makanya di musim itu pada falling semuanya, leaves-nya. Nah, ketika udah lewat musim dingin, kemudian nutrisi disalurkan lagi ke ranting-ranting, timbullah daun-daun yang baru. Makanya namanya musim semi. Jadi di setiap musim tuh pohon tergantung sama musimnya gitu loh. Dia berubah-berubah gitu. Bahkan ketika di fall season itu bener-bener kelihatannya jelek banget kan pohonnya kan. Ya. Gak ada daunnya gitu. Ya. Nah, yang Tuhan mau kasih tahu sama kita adalah kalau kita tidak mencabut diri kita dari proses ditanam, biarkan Tuhan proses kita, biarkan kita terus percaya sama Dia. Daun kita nggak akan layu. Berarti di musim boleh berganti, kita tetap semangat. Wow. Kita tetap ada hope, ada assurance. Orang datang lihat kita, kok lo semangat sih? Kok lo udah damai sih? Kok lo udah sukacita sih? Dan kita akan bilang gini, gue nggak tahu dapat dari mana. Ya pasti dari Tuhan lah. Ya. Karena gue masuk dalam proses ditanam dan gue mau ditanam sama Dia. Dan gue ngucap syukur aja terus gitu loh. Wow. Jadi kuncinya yang satu yang kita lakukan juga di rumah sakit waktu itu. Gue tiap hari bilang sama istri gue, give thanks to him. Karena dia sedang kerja. Walaupun kita gak bisa lihat ujungnya. Makanya kan firman Tuhan dibilang, firman Tuhan adalah pelita bukan lampu sorot kan. Kita mana bisa lihat ujungnya. Gue tiap hari di lantai 8 di tempat kemo gue yang gue dengar orang nangis, orang menjerit, sama orang membunuh diri. Karena tuh lantai kemo. Sakit sekali soalnya. Cancer tuh sakit. Di kemo tuh makin sakit. Jadi orang-orang yang diborgol di tempat tidur di lantai 8 di Singapore General Hospital itu banyak banget. Dan tiap hari gue dengar orang menjerit, keluarga yang menjerit karena keluarganya meninggal. Itu lembah kekelaman gue lah saat itu. Gue kan gak bisa lihat ujungnya. That's what I saw every single day. Every single day. Gue lihat kegelapan sana sini. Gue cuma bisa lihat terang kecilnya Tuhan yang menerangi langkah-langkah gue tiap hari. Bagi gue tuh udah cukup lah. That's enough for me gitu. Karena I know that He's there gitu.